Hai, saya Garna Siombing dari Fakultas Vokasi, Prodi Perbankan dan Keuangan, Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa. Apabila bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan perbedaannya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Istilah bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dengan bahasa baku yang digunakan dalam situasi formal. Ragam bahasa baku tersebut berhubungan di glosik dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu vernakular yang digunakan sebagai peranti komunikasi sehari-hari. Artinya, penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari dan atau mencampur adukkan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat, resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda Kedua tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada kongres tersebut, Yamin mengatakan jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Akan tetapi, dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Pergantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda pertama yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam harian India Baru pada tanggal 10 Januari 1926. Pada 11 Februari 1926 di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisan tersebut dengan bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada, terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain-lainnya terikat oleh bahasa Indonesia.
Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syabana, Hamkan, Rustam Effendi, Idrus, dan Khairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis maupun morfologi bahasa Indonesia. Pada tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1936 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Penggolongan bahasa Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia Barat. Kelompok dari bahasa Melayu Polinesia yang ada gilirannya merupakan cabang dari bahasa Austronesia. Menurut situs Ekonolog, bahasa Indonesia didasarkan pada bahasa Melayu, dialek Riau yang dituturkan di timur Laut Sumatera. Sedangkan persebaran geografisnya, bahasa Indonesia dituturkan di seluruh Indonesia. Walaupun lebih banyak digunakan di kawasan perkotaan seperti di Jabotabek dengan dialek Betawi serta logat Betawi, penggunaan bahasa di daerah biasanya lebih resmi dan seringkali terselip dialek dan logat di penggunaan bahasa di daerah bahasa Indonesia itu dituturkan untuk berkomunikasi dengan sesama orang sedaerah. Kadang-kadang bahasa daerah lain yang digunakan sebagai pengganti untuk bahasa Indonesia. Kedudukan resmi bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab 25 atau bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan." Pasal 36 mengatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dari kedua hal tersebut, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah, bahasa negara atau bahasa resmi atau negara Kesatuan Republik Indonesia. Udah.